Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Lei Fengyun juga tidak bisa berpikir banyak tentang mengapa Lin Ming tiba-tiba bergerak. Matanya penuh dengan pembunuhan. Dia melihat Lin Ming dan berkata, "Lin Ming, jangan lupa bahwa keluarga Lei saya adalah keluarga seni bela diri. Jangan lupa bahwa Anda berada di keluarga Lei saya sekarang. Jangan berlutut untuk saya. Jika tidak hanya Anda tetapi juga tunangan Anda dan kakek Anda Wu Zonghua akan mati." Petik 1. Kenapa? Lin Ming memandang Lei Fengyun dengan jijik di matanya. Apakah kamu pikir kamu sangat kuat? Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Lin Ming, kamu sombong. Lei Mingyuan, bersembunyi di belakang Lei Fengyun, segera menusuk kepalanya dan berteriak di Lin Ming dengan marah. Kemudian dia dengan dingin berkata, "Kamu sekarat. Kamu sangat sombong. Sekarang kamu berlutut dan kotau 10 kepala untukku. Mungkin aku bisa menyelamatkan seluruh tubuhmu dan menyisihkan hidup tunanganmu." Petik 1. Haha, Thunder jauh. Apa yang kamu? Lin Ming haha, benih Anda menonjol, berdiri di depan saya untuk berbicara, tidak seperti kura-kura bersembunyi di belakang. Petik 1. Lin Ming, kamu berani. Beraninya kau bilang aku kura-kura menyusut. Lei Mingyuan sangat marah sehingga tubuhnya bergetar dan wajahnya benar-benar biru. Sebagai jenius seni bela diri dan presiden asosiasi seni bela diri Haizu, ia ingin angin berakhir dan hujan hingga hujan. Tidak ada yang berani mempermalukannya seperti ini. Lin Ming, kamu sombong. Kamu bisa mempermalukan keluarga Lei saya sesuka hati. Roh membunuh Lei Fengyun menjadi lebih kuat, dan matanya tertuju pada Lin Ming, karena kamu sangat bodoh, aku akan mengirimmu ke neraka. Petik 1. Satu telapak tangan akan menyerang Lin Ming. Dengan engah, sosok berlutut di depan Lei Fengyun dan memohon, "Paman, tolong, jangan lakukan apa-apa. Biarkan Lin Ming cuti dan kau tahu. Aku akan mengetuk, bahkan jika aku mengetuk 10, bahkan jika aku mengetuk 100 atau 200, aku akan mengetuk." Sebuah bang. Jia Suangai menjatuhkan berat. Meskipun Jia Suangai tahu bahwa Lin Ming sangat kuat sehingga dia dapat membunuh 11 pembunuh kelas 1 dalam hitungan detik, dan Lei Ming jauh dari lawan, dia telah melibatkan Lin Ming dan menyakitinya. Mungkin Lin Ming dapat meninggalkan rumah Lei ketika dia tidak terluka. Tetapi Lin Ming tidak hanya terluka, tetapi juga menyelamatkan Wu Sunyi. Ini tidak semudah sulitnya, tetapi itu tidak mungkin. Bahkan dalam 10.000 langkah, Lei Fengyun bukan lawan Lin Ming sama sekali, dan kombinasi Lei Fengyun dan Lei Mingyuan bukan lawan Lin Ming, tetapi bagaimana dengan orang-orang tua dari keluarga Lei? Setelah ada kegemparan di sini, semua orang di keluarga Lei akan tiba pada saat pertama. Pada saat itu, sama seperti Lei Mingyuan berkata, Lin Ming tidak bisa terbang. Jia Suangai, bangun. Petik 1. Begitu Jia Suangai kowtows ke Lei Fengyun, wajah-wajah Lin Ming. Dia menarik Jia Suangai dan berkata, "Percayalah, aku akan baik-baik saja." Petik 1. Tapi, Jia Suangai tidak percaya bahwa Lin Ming dapat meninggalkan rumah Lei, dan dia membawa Wu Sunyi dengannya. Gadis Bao, jelas, Jia Suangai berlutut untuk dirinya sendiri untuk menyelamatkan Lin Ming, yang membuat Lei Feng marah. Dia tidak bisa menahan berteriak pada Jia Suangai, "Gadis Bao, jangan lupa identitasmu sendiri. Tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, itu juga keluarga Lei. Sekarang kamu juga kotor untuk menyelamatkan orang luar dan orang mati, apa yang kau pikirkan? Apakah kamu pikir aku benar-benar tidak berani membunuhmu?" Jia Suangai telah keluar dan berteriak, "Di Lei Fengyun, Anda guntur jauh, dan semua orang di keluarga Lei Anda, yang memperlakukan saya sebagai keluarga Lei Anda. Tidak hanya Anda tidak menganggap saya sebagai keluarga Cheng Lei,
Tetapi Anda juga menempatkan kerabat dekat Anda di ruang bawah tanah selama 10 tahun. Apakah Anda manusia atau tidak? Apakah Anda memiliki kemanusiaan? Petik 1. Gadis Bao, wajah Lei Fengyun berubah biru dengan amarah, dan hampir jatuh ke dalam air dengan cara yang suram. Siapa yang memberimu begitu banyak keberanian untuk berbicara dengan paman ketiga seperti ini? Sepertinya ibumu, Anda harus memiliki putrinya. Anda adalah pengkhianat keluarga Lei dan pengganggu keluarga Lei, sama seperti ibumu. Petik 1. Dengan ham dingin yang berat, udara pembunuhan di mata Lei Fengyun sangat kuat, dan dia jelas bermaksud untuk mengambil kehidupan Jia Suangai. Tapi saat berikutnya, angka melintas keluar pada kecepatan yang lebih cepat, memblokir Jia Suangai. Bersenandung. Begitu ia melihat bahwa itu adalah Lin Ming, Lei Fengyun tahu bahwa ia tidak bisa menjaga tangannya. Dia juga tahu bahwa Lin Ming adalah kuat. Dia segera diberikan semua kekuatannya, dan 4 kekuatan Qi di tubuhnya keluar pada waktu yang sama. Telapak tangannya bagaikan kilat dan ia bertepuk tangan Lin Ming di dada. Dengan tamparan tersebut, wajah Lei Fengyun adalah menyeringai muram. Sepertinya dia telah melihat adegan dari Lin Ming mundur terbang keluar dari mulutnya dan memancar darah. Ketika Lei Mingyuan melihat tangan Lei Fengyun ini di Lin Ming, mulutnya juga menunjukkan senyum muram. Ia berpikir bahwa Lin Ming harus terluka serius di bawah telapak ini. Setelah semua, Lin Ming sudah terluka. Tapi saat berikutnya, ekspresi wajah Lei Mingyuan ini dipadatkan. Dia sangat akrab dengan adegan ini, yang dia baru saja melihat belum lama ini. Ya, itu adegan dari Lin Ming memegang pergelangan tangan Huang Meixi, tapi sekarang itu berubah menjadi Lei Fengyun. Lei Mingyuan benar-benar bodoh dan membosankan. Dia mematahkan kepalanya dan tidak bisa mengerti bahwa paman ketiganya sudah jenius teratas di antara bakat atas. Mengapa ia dengan mudah ditundukkan dan tidak memiliki kekuatan untuk menyerang atau melawan saat menghadapi Lin Ming seperti dia? Seberapa kuat dia? Guntur pertama keluar dari kepala saya. Begitu ide ini keluar, Guntur merasa mengerikan dan menakutkan. Dia merasakan udara dingin naik dari bagian bawah kakinya dan melompat langsung pada kepala, yang membuatnya menggigil. Bisa bahkan tidak kakek, tidak, benar-benar tidak mungkin. Ketika ia memikirkan kemungkinan itu, Lei Mingyuan pikir itu tidak mungkin. Melihat Lei Fengyun, ia juga memiliki ekspresi yang membosankan. Lei Mingyuan terasa panik nyata. Dia bergerak dan ingin melarikan diri. Ingin pergi, tapi suara dingin Lin Ming membuat kakinya melembutkan dan hampir roboh di tanah. Dia tahu bahwa Lin Ming tidak akan menaruh belas kasihan dan pasti akan membunuhnya. Dia dengan cepat menggigit lidahnya keras untuk menjaga dirinya tenang. Kaki Lei Mingyuan pindah lagi dan memutuskan bahwa tidak peduli apa, ia harus habis. Tapi saat itu, dia merasakan sesuatu wah dan memukul lutut. Begitu lututnya melunak, ia berlutut dengan puff. Aku tidak membiarkan Anda pergi. Dapatkah Anda pergi? Lin Ming mengatakan sesuatu dingin untuk Lei Ming. Lalu Lin Ming terlihat di Lei Fengyun, mengangkat bahu dan bertanya, mengapa kau belum makan? Ambil kembali tangan Anda dengan beberapa kekuatan. Petik 1. Bab 112. Wajah Lei Fengyun berubah merah dengan amarah, dan ketakutan dan kekhawatirannya telah sepenuhnya digantikan oleh kemarahan yang lebih kuat. Dia berkata dengan dingin ke Lin Ming, meskipun Anda benar-benar melampaui harapan saya, tampaknya Anda telah mengembangkan 5 baris Qi di tubuh Anda. Jika tidak, saya telah mengembangkan 4 baris Qi di tubuh saya, dan Anda tidak dapat memahami pergelangan tangan saya dengan satu tangan, mudah untuk ditundukkan, tetapi jangan berpikir bahwa Anda dapat meninggalkan rumah Lei saya, Petik 1. Meninggalkan. Lin Ming sedikit tersenyum, oh, maaf, aku tidak punya niat untuk pergi. Petik 1. Apa, kamu tidak punya niat untuk pergi? Lei Fengyun tertegun. Kemudian dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan mencibir,
tampaknya Anda masih memiliki pengetahuan diri bahwa Anda tidak dapat meninggalkan rumah Lei, jadi Anda membawa saya dan Ming Yuan sebagai sandera. Petik 1. Kamu salah menebak. Lin Ming berkata samar, meskipun saya di sini untuk menyelamatkan Ibu Jia Suangai, tujuan utama saya adalah menemukan orang-orang tua keluarga Lei dan bersaing dengan mereka. Petik 1. Apa? Apakah kamu mencari mereka? Lei Fengyun tertegun. Kemudian dia memandang Lin Ming dengan jijik dan berkata, apa yang kamu bilang kamu ingin bersaing dengan keluarga Lei kami keluarga Lei akan bersaing denganmu. Lin Ming dengan tenang berkata kepada Lei Fengyun, apa yang kamu bahkan tidak menyentuh sudut pakaianku, jadi aku menangkapmu di pergelangan tangan dan tidak bisa bergerak. Petik 1. Anda. Lei Fengyun tertegun. Lalu dia semakin marah dan berkata, Lin Ming, aku memberitahumu, kamu bisa membiarkanku pergi sekarang, atau... Yah, apalagi. Lin Ming mendengus dengan dingin, kamu sekarat. Beraninya kau sombong denganku. Oke, aku akan membuatmu kowtow padaku berlutut dan memohon belas kasihan. Petik 1. Kata-kata Lin Ming tiba-tiba membuat hartam Lei Ming Yuan. Secara alami, dia memikirkan cara Lin Ming digunakan untuk berurusan dengan orang-orang. Beberapa kata di tubuhnya akan membuat orang merasa seperti menderita teror ekstrim. Bahkan seorang master seperti Huang Mesi tidak tahan, dan kemudian dia benar-benar berlutut dan kowtow ke Lin Ming untuk mercy, jadi paman. Kemudian, Lei Ming Yuan berpikir dengan sedikit kebetulan bahwa tidak mungkin baginya untuk berlutut dan kowtow ke Lin Ming. Bagaimanapun, Huang Mesi hanya mengembangkan 3 garis kekuatan, sedangkan paman ketiga mengembangkan 4 garis kekuatan. Lei Fengyun tiba-tiba mendengar Lin Ming mengatakan ini, dan itu bahkan lebih seperti dia mendengar senyum lebar. Dia tertawa dan berkata, haha, apakah kamu ingin aku berlutut dan kowtow untukmu? Apakah kamu gila? Ah, sama seperti dia mengatakan itu, dia mengeluarkan rasa sakit. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah Lin Ming mengangguk padanya sejenak, dia merasakan rasa sakit dan gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Nyeri dan gatal-gatal ini sangat mengerikan, tampaknya berasal dari jiwa terdalam, tampaknya benar-benar perasaan naluriah tubuh, sehingga ia tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Lei Fengyun tiba-tiba berteriak dengan rasa sakit, dan menggaruk wajah dan tubuhnya dengan kedua tangan. Hanya beberapa detik kemudian, dia menggaruk wajah dan lehernya. Lei Fengyun melihat Lin Ming dengan mata merah. Tampaknya dia benar-benar berniat untuk meminta belas kasihan, tetapi dia masih mundur. Itu gatal aku sampai mati, itu menyakitkan aku sampai mati. Dalam beberapa detik terakhir, tubuh Lei Fengyun penuh darah, dan tampak sangat ganas. Jia Suangai dan Wu Sunyi tidak berani pergi untuk melihat, dan tidak berani mendengarkan seruan Lei Fengyun. Akhirnya kotoran, Lei Fengyun berlutut di depan Lin Ming dan mulai kowtow dan memohon belas kasihan, Lin Ming, tolong, maafkan aku, tolong maafkan aku. Selama Anda memaafkan saya menjamin bahwa Anda akan meninggalkan rumah Lei tanpa terluka. Oh, dengan Wu Sunyi dan Jia Suangai, Anda akan meninggalkan rumah Lei tanpa terluka. Petik 1. Oh, aku pikir kamu salah. Aku benar-benar tidak akan pergi untuk saat itu. Lin Ming mengangkat bahu. Ayah, ada apa denganmu? Petik 1. Ayah, ada apa denganmu? Sama seperti 2 kacang polong masuk, dan sosok itu hampir identik. Itu tampak seperti sepasang kembar. Jelas bahwa 2 orang berjalan masuk. Melihat bahwa Lei Fengyun hampir seperti pria berdarah, mereka sangat takut bahwa jiwa mereka hampir terbang keluar. Mereka bahkan lebih takut dengan keraguan di wajah mereka. Nak, ayolah, minta ayah untuk membiarkannya pergi saat ini. Petik 1. Kata-kata Lei Fengyun membuat si kembar konyol lagi. Sepupu, ada apa dengan ayahku? Saudara-saudara kembar tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka harus melihat Guntur dan bertanya.
Kamu sebaiknya melakukan apa yang ayahmu katakan." Suara jauh guntur juga tidak bisa membantu tetapi kata menggigil. "Apa?" Mereka bahkan lebih bingung, dan kemudian mereka melihat Lin Ming. Melihat bahwa Lin Ming hampir sama dengan mereka, bagaimana ia bisa membuat ayahnya terlihat seperti ini? "Aku bersihkan, siapa yang kamu lumpuh? Nima, apa yang kamu lakukan pada ayahku?" Dua orang hampir pada saat yang sama membuka, segera Thunderstorm menakuti lompatan besar, ingin terbuka untuk berhenti terlambat. Adalah untuk melihat mulut dingin Lin, beberapa orang tidak. Anda dapat memarahi, tampaknya ayahmu tidak mendidikmu dengan baik. Petik 1. Apakah kamu tidak tahu siapa yang kamu ajak bicara? "Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan pada ayahku." Kata-kata tidak selesai, dua orang pada saat yang sama garis lurus jenderal keluar dari rumah, dan kemudian menggedor cincin, tanpa ampun jatuh di tanah. Lin Ming mengambil kembali kakinya, lalu menatap Lei Ming jauh, memutar mulutnya dan berkata, "Kenapa? Apakah kamu menonton pertandingan? Apa yang kamu inginkan?" Guntur suara jauh bergetar lebih parah. Dia tidak pernah begitu takut, tidak pernah memimpikannya ketakutannya. Melihat tampilan membunuh Lin Ming, Guntur segera datang, dan segera berteriak, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Petik 1. Lalu, beberapa saat yang lalu, Lei Mingyuan, yang masih sangat sombong, berlutut ke Lin Ming seperti paman ketiganya dan mulai kowtow dan memohon belas kasihan, "Jangan bunuh aku, selama kamu membiarkan aku pergi kali ini, aku bersumpah, aku berjanji, aku tidak akan pernah tampil di depanmu lagi, aku juga tidak akan berurusan dengan istri dan kakekmu yang belum menikah." Petik 1. Oh. Lin Ming tidak bisa menahan senyum dengan dingin. Kemudian dia melihat Lei Mingyuan, "Anda pikir itu terlalu naif. Anda hanya berteriak untuk meminta saya mati, untuk meminta tunangan saya mati, dan untuk meminta kakek saya mati. Sekarang setelah Anda tahu bahwa Anda akan mati di saya tangan, Anda mulai memohon belas kasihan dan memintaku untuk tidak membunuhmu. Lalu aku bertanya padamu, jika aku memohon belas kasihan darimu, maukah kamu membunuhku?" Petik 1. Lei Mingyuan ditegaskan secara tidak sadar, dan kemudian matanya bahkan lebih penuh dengan panik. Dia merasa bahwa Lin Ming ingin membunuhnya. Bab 113. Bang Bang. Dia tidak bisa merawat apapun sekaligus. Dia koutowet ke Lin Ming dengan putus asa, dan meminta belas kasihan. Dia belum cukup hidup. Sekarang dia hanya ingin hidup. Selama Lin Ming dapat menghindarinya kali ini, dia akan benar-benar mulai dari lubuk hatinya. Di masa depan, selama dia melihat Lin Ming dari kejauhan, dia akan membuat jalan memutar. Namun, sama seperti Lin Ming berkata, jika Lin Ming memohon belas kasihan, Lei Mingyuan benar-benar yakin bahwa dia tidak akan menyisihkan Lin Ming. Lin Ming tidak mengatakan apa-apa lagi, dan kemudian dengan senyum dingin di sudut mulutnya, dia menepuk Lei Mingyuan. Pada saat itu, Lei Mingyuan sangat takut bahwa jiwanya sudah keluar, berpikir bahwa Lin Ming akan menyiksanya. Namun, dia tidak merasakan ketidaknyamanan sekecil apapun di tubuhnya. Lalu dia merasakannya dengan hati-hati untuk sementara waktu. Dia merasa lega dan merasa bahwa Lin Ming baru saja menggertaknya. Bahkan, Lin Ming tahu betul bahwa Lei Mingyuan sudah mati saat ini. 2 hari kemudian, Lei Mingyuan akan mati, karena dia mengarahkan lubang mati Lei Mingyuan dengan teknik khusus. Lin Ming, pada saat ini, Wu Sunyi tiba-tiba mengingat sesuatu. Setelah melihat Lei Fengyun yang telah pingsan, dia berkata kepada Lin Ming, "Lei Fengyun dan Lei Ming datang ke perusahaan saya ketika Anda baru saja meninggalkan kota Haizu. Sebelum mereka membawa saya ke rumah Lei, mereka memberi kakek saya racun." Petik 1. Oh. Mata Lin Ming sekali lagi melintasi jejak pembunuhan, menatap Zeng, diam-diam merasa bahwa dia telah mengambil kehidupan kecil guntur yang jauh. Lei Mingyuan begitu ketakutan oleh Lin Ming bahwa dia segera berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganku."
Paman ketiga saya membuat keputusan sendiri. Penangkal adalah paman ketiga saya. Kemudian dia dengan tergesa-gesa menemukan botol kecil dari Lei Fengyun dan menyerahkannya ke Lin Ming. Di mana kamu menyimpan ibuku? Saat ini Jia Suangai bertanya. Di lantai 2 Dungeon. Lei Mingyuan berkata, aku akan membawamu sekarang. Petik 1. Bersenandung. Petik 1. Saat itu, ham dingin terdengar, dan sosok yang tinggi dan kekar masuk. Setelah melirik Lin Ming, Wu Sunyi, Jia Suangai dan Lei Fengyun di tanah, dia berkata kepada Lei Mingyuan, Mingyuan, apakah Anda tahu apa yang Anda sedang melakukan? Ayah. Guntur jauh menurunkan kepalanya untuk berteriak, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Baru saja, setelah putra kembar Lei Fengyun ditendang keluar oleh Lin Ming, dia segera berlari untuk memberitahu Lei Qingshan bahwa itu adalah pria jangkung dan kekar di depannya, yaitu ayah Lei Mingyuan. Si kembar jelas takut. Mereka tergagap. Lei Qingshan tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi saya juga mendengar intinya. Seseorang masuk ke rumah Lei dan tidak tahu apa yang telah dia lakukan pada adiknya, Lei Fengyun. Dia menyerahkan Lei Fengyun ke dalam pria darah. Lei Qingshan telah lama jijik dengan adiknya Lei Fengyun. Mengandalkan bakatnya dalam seni bela diri, ia telah mendapatkan bantuan seluruh keluarga, dan telah mengembangkan temperamen yang mendominasi, terutama dalam hal perempuan. Karena itu, untuk Lei Fengyun, yang berbaring di tanah seperti seorang pria darah, Lei Qingshan hanya melirik Guntur dan meminumnya dengan dingin. Lalu dia menatap Lin Ming dan bertanya, siapa kamu? Untuk pertama kalinya, Lei Qingshan berpikir bahwa Lin Ming adalah seorang murid dari keluarga yang hebat. Anda tahu, Lei Fengyun adalah tuan yang sangat berbakat yang telah mengembangkan 4 rejek kekuatan di tubuhnya, tetapi ia telah dipukuli begitu parah oleh Lin Ming. Secara alami, Lin Ming bahkan lebih kuat. Jika dia dapat menumbuhkan praktisi seni bela diri yang mengejutkan, dia adalah keluarga yang hebat. Aku akan menyelamatkan Ibu Jia Suangai dan keluar. Ngomong-ngomong, aku akan menemukan beberapa orang tua dari keluarga Lei dan bertengkar. Lin Ming berkata dengan ringan. Tetapi kalimat ini jatuh ke telinga Lei Qingshan. Itu adalah baut dari biru. Apakah bocah itu datang kepada penatua keluarganya untuk belajar kungfu? Kamu gila. Atau apakah Anda sudah melatih kungfu Anda ke titik tak terkalahkan sebelum Anda mencari lawan di mana-mana? Hal lain yang membuat Lei Qingshan mendengus dengan dingin, dan kemudian menatap Jia Suangai. Kemudian dia berkata dengan dingin ke Lin Ming, pertama, beberapa penatua keluarga Lei belum melihat orang luar selama hampir 10 tahun. Kedua, Lei Bing adalah anggota keluarga Lei, jadi Anda tidak perlu orang luar untuk menyelamatkannya. Jadi Anda sudah datang ke sini dengan sia-sia kali ini. Setelah melihat Lei Fengyun yang pingsan di tanah, Lei Qingshan melanjutkan, saya tidak tahu apa yang telah Anda lakukan pada Fengyun, tapi saya pikir dia telah menyinggung Anda, jadi Anda memperlakukannya seperti ini. Saya tidak akan peduli dengan Anda, jadi kamu bisa pergi. Petik 1. Tetapi Lin Ming berkata, pertama-tama, saya harus menyelamatkan Ibu Jia Suangai. Kedua, saya harus bertemu dengan beberapa anggota keluarga Lei lama dan bersaing dengan mereka. Petik 1. Kali ini saya datang ke rumah Lei karena 2 hal ini. Sekarang kedua hal ini belum selesai. Secara alami, Lin Ming tidak bisa kembali dengan sia-sia. Apakah kamu benar-benar menolak untuk meninggalkan keluarga Lei? Lei Qingshan menatap Lin Ming dan bertanya. Lin Ming mengangkat bahu. Lei Qingshan tidak berdaya. Karena Lin Ming dapat melawan Lei Fengyun seperti ini, dia tidak bisa bersaing dengan Lei Fengyun di kungfu, jadi dia tidak akan berjuang untuk mati. Setelah memikirkannya, dia berkata, yah, aku bisa mengatur persaingan antara kamu dan keluarga Lei, tetapi dalam 3 hari. Petik 1. Baiklah. Lin Ming mengangguk. Bahkan, dia bisa menunggu selama 3 hari. Lei Qingshan kemudian berkata, namun, Lei Bing, aku tidak bisa membiarkanmu mengambilnya. Petik 1.
Oh, wajah Lin Ming tenggelam. Melihat ini, Lei Qingshan berkata dengan tenang, jika Anda memenangkan kompetisi dalam 3 hari, saya akan membiarkan Anda mengambil Lei Bing. Petik 1. Tidak mungkin, Lin Ming menggelengkan kepalanya. Aku akan mengambil Ibu Jia Suangai sekarang. Petik 1. Jangan terlalu jauh. Lei Qingshan juga berkata dengan wajah berat. Melihat bahwa mereka akan bertarung, Jia Suangai dengan cepat berkata, Lin Ming, saya sudah menunggu selama 10 tahun. Saya tidak peduli menunggu 3 hari lagi. Petik 1. Tidak sampai Lin Ming pergi dengan Jia Suangai dan Wu Sunyi yang merasa Lei Qingshan merasa lega, dan punggungnya direndam dengan keringat dingin. Melihat arah kepergian Lin Ming, Lei Qingshan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana pria muda ini menunjuk semangat pembunuhan Lin Ming begitu mengerikan. Ini memberi orang perasaan kehabisan lautan darah. Petik 1. Kemudian dia menatap Lei Mingyuan, yang juga tampak seperti dia melarikan diri dari kematian, dan berkata, ceritakan semua yang Anda ketahui tentang Lin Ming. Petik 1. Sehat. Lei Mingyuan mengangguk. Ketika dia kembali ke hotel, Jia Suangai sangat senang meskipun dia kecewa. Kali ini, dia akhirnya sampai di sana. Setelah 3 hari, dia bisa menyelamatkan ibunya. Dia tidak memikirkan apakah Lin Ming akan memenangkan kontes ini. Seseorang. Tiba-tiba wajah Lin Ming sedikit berubah. Bab 114. Apakah itu keluarga Lei yang mengejar kita? Jia Suangai segera sedikit gugup. Wu Sunyi juga sedikit gugup, menatap gerbang. Lin Ming akan membuka pintu. Jia Suangai mengertakkan giginya dan berkata, Lin Ming, aku akan membuka pintu. Bagaimanapun, aku masih dari keluarga Lei. Mereka tidak berani melakukan apa-apa padaku. Saya pergi untuk membuka pintu. Tapi saya tidak mau. Saya melihat seorang kenalan berdiri di luar. Ini Bai Muyu. Tuan Bai, kamu ada di sini. Jia Suangai cukup terkejut mengatakan. Muyu, aku tidak berharap kamu datang. Wu Sunyi juga agak bahagia dan akan bertemu dengannya. Lin Ming menghentikannya dan berkata, General Manager Wu, jangan pergi ke sana. Pria ini bukan Bai Muyu. Petik 1. Apa? Jia Suangai dan Wu Sunyi tiba-tiba menunjukkan tampilan tak percaya. Mereka melihat orang ini dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas untuk beberapa kali. Namun, di mata mereka, wanita cantik ini adalah Bai Muyu. Tetapi mengapa Lin Ming mengatakan bahwa pria ini bukan Bai Muyu? Tetapi mereka tidak tahu bahwa Bai Muyu sudah memicu badai di hatinya. Dia tidak percaya bahwa Lin Ming bisa tahu sekilas bahwa dia palsu. Dia pikir itu tidak mungkin. Pada saat pertama, dia tidak menerimanya secara tidak sadar. Mungkin Lin Ming hanya bercanda dengan Bai Muyu. Dengan senyum di wajahnya, dia terlihat lebih cantik. Dia datang ke Lin Ming langkah demi langkah dan berkata dengan suara lembut, penjahat, jika Anda datang ke kota Guangyang, jangan katakan padaku, atau aku akan ikut denganmu. Petik 1. Bersenandung. Tetapi Lin Ming memberikan ham yang dingin dan meraih pergelangan tangan Bai Muyu. Kemudian matanya melintas dengan cahaya dingin dan berkata, jangan berpura-pura di depanku. Petik 1. Ah, Lin Ming, kamu menyakitiku, kata Bai Muyu dengan seruan nyeri ketika dia diraih oleh Lin Ming. Wajahnya tampak agak pucat, dan dia berkata kepada Lin Ming, ada apa denganmu, Lin Ming? Lalu dia menatap Wu Sunyi dan bertanya, Sunyi, ada yang salah dengan tunanganmu? Melihat Lin Ming lagi, dia mengatakan bahwa pria di depannya bukan Bai Muyu. Hati Wu Sunyi benar-benar terguncang. Tetapi pria di depannya tiba-tiba mengatakan bahwa Lin Ming adalah tunangannya. Secara alami, dia tidak ragu tentang itu. Dia berkata kepada Lin Ming, lepaskan, jangan mengolok-olokku. Petik 1. Jia Suangai juga berkata, ya, Lin Ming, Presiden Bai datang menemui Anda dari kota Haizu, jadi jangan bercanda. Petik 1. Lin Ming bersikeras bahwa dia tidak akan salah. Dia meminta Jia Suangai,
Suangai, apakah Anda ingat bahwa saya ditikam oleh ibumu di ruang bawah tanah? Apa? Ini membuat Jia Suangai tiba-tiba datang. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur. Lalu dia menatap Bai Muyu dengan marah dan kaget dan bertanya, siapa kamu? Melihat ini, Wu Sunyi tidak bisa tidak bertanya-tanya dan bertanya, ada apa? Ada apa? Bukankah dia Muyu? Diminta untuk melihat pria di depannya beberapa kali, Wu Sunyi merasa bahwa pria di depannya adalah Bai Muyu. Meskipun keterampilan kamuflase Anda sangat baik, tidak baik menyembunyikannya dari saya. Pada saat ini, Lin Ming memandangi Bai Muyu dan berkata dengan dingin. Di depannya, Bai Muyu telah memicu badai di hatinya. Tidak banyak orang di dunia yang bisa melihat melalui kamuflasenya. Dia bisa menghitung 5 jari dalam tamparan, dan dia tahu beberapa orang ini. Namun, dia yakin bahwa tidak ada Lin Ming di antara mereka. Tetapi faktanya di depannya, Lin Ming benar-benar melihatnya. Tiba-tiba, dia benar-benar bingung. Katakan padaku identitasmu yang sebenarnya, Lin Ming mendengus dengan dingin. Jika itu untukku, kamu tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Petik 1. Apakah kamu tahu siapa aku? Matanya dipenuhi dengan kejutan besar. Melihat Lin Ming, pembunuh wanita berulang kali membantah bahwa itu tidak mungkin. Itu benar-benar mustahil. Pria ini sangat muda, dan dia bukan satu pun dari sedikit orang. Dia tidak akan pernah tahu identitas aslinya. Memikirkan hal ini, dia memberi Ham yang dingin, Ham, apakah Anda ingin menggertak saya? Jika Anda dapat mengetahui identitas saya yang sebenarnya, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Kata-katanya seperti dua kacang polong. Wu Yan sangat bodoh. Dia merasa bahwa dia tidak putih, tetapi dia terlalu banyak menyamar. Dia tidak bisa tidak merasakan gedebuk di hatinya. Untungnya, Lin Ming ada di sana. Kalau tidak, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia bahkan lebih merasa bahwa Lin Ming tidak biasa. Bagaimana dia bisa melihat bahwa dia berpura-pura seperti ini? Pada saat ini, Lin Ming hums dengan dingin dengan pembunuh wanita, tetapi saya tidak ingin melakukan apapun kepada Anda, ribuan Face Fox. Petik 1. Dengan keras, 4 karakter dari ribu Face Fox tiba-tiba tampak terbelah di bagian atas kepalanya. Pembunuh wanita tertegun. Lin Ming sebenarnya memanggil julukannya. Kemudian dia tampak lebih dingin dan berkata, Ham, Anda berasal dari dunia pembunuh. Dalam hal ini, tidak mengherankan bahwa Anda dapat mengetahui nama panggilan saya. Mungkin Anda memiliki beberapa kemampuan khusus. Maka Anda dapat melihat bahwa saya berpura-pura. Jadi, apa? Kamu sudah mati. Petik 1. Begitu telapak tangan kirinya berbalik, belati yang bersinar keluar dari lengan bajunya dan jatuh ke telapak tangannya. Wah, tampaknya cahaya putih melintas, dan belati menikam Lin Ming di perut. Bersenandung. Dengan ham yang dingin, Lin Ming mengguncang pergelangan tangan pembunuh wanita itu. Kemudian dia melihat bahwa pembunuh wanita itu dibuang terbalik dan terbang keluar. Dengan keras, dia menabrak dinding dan jatuh ke tanah. Wow, seteguk darah besar keluar dari mulutnya. Pembunuh wanita segera menatap Lin Ming dengan tak percaya, bagaimana Anda bisa begitu kuat? Anda, kekuatan apa Anda? Bukankah keluarga Lei memberitahumu? Saya telah mengembangkan 5 benang kekuatan. Lin Ming berbicara sedikit. Apa? Pembunuh wanita tanpa sadar mengambil napas dingin dan menatap Lin Ming dengan tampilan yang sama dengan alien. Dia bergumam pada dirinya sendiri dalam ketidakpercayaan, 5 roh sutra. Sangat mudah untuk berlatih 5 kekuatan sutra. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya di benaknya. Dia tidak bisa menahan memikirkan seseorang. Wajahnya berusia 180 derajat. Matanya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Dia memandang Lin Ming dan berkata, kamu adalah dewa kematian. Apakah Anda raja pembunuh dalam legenda? Bagaimana menurut Anda? Lalu Lin Ming bertanya lagi, mengapa kamu datang ke sini berpura-pura menjadi Bai Muyu?
Meskipun dia tidak mendapatkan jawaban positif dari Lin Ming, Qian Mian Fox menegaskan bahwa Lin Ming adalah raja pembunuh dalam legenda, dan raja pembunuh juga di antara beberapa orang. Bab 115. Alasan mengapa dia membantah raja pembunuh untuk pertama kalinya sekarang adalah bahwa Qian Mian Fox tahu bahwa raja pembunuh telah menghilang, dan tidak ada yang tahu di mana raja pembunuh telah pergi lebih dari setahun. Siapa yang akan berpikir bahwa raja pembunuh berada di Cina? Terlihat bersemangat dan bersemangat, tetapi juga dengan jejak kekaguman. 1000 Face Fox pasti melihat Lin Ming, sepertinya ingin mengukir mendalam di benaknya. Dia telah mendengar nama raja pembunuh untuk waktu yang lama. Dia tidak memiliki tugas yang belum selesai. Memasuki gedung putih itu seperti kembali ke rumahnya. Dia telah lama menganggap raja pembunuh sebagai idola. Dalam mimpinya, dia ingin melihat raja pembunuh, tetapi dia berpikir itu tidak mungkin. Di dunia pembunuh, meskipun dia dikenal sebagai rubah dengan ribuan wajah dan memiliki kekuatan yang baik, dia juga milik bagian bawah. Jika dia ingin melihat raja pembunuh dalam legenda, tidak mungkin dalam seluruh hidupnya. Namun, tidak pernah terpikir olehnya bahwa raja pembunuh berada di depannya. Mengingat bahwa dia menikam belati di perut raja pembunuh sebelumnya, dia tidak bisa menahan gigih dari dahinya. Berpikir bahwa dia akan datang untuk membunuh raja pembunuh lagi, kakinya mulai melunak dan dia tidak bisa berdiri. Kematian. Raja pembunuh di legenda Wu Sunyi dan Jia Suangai benar-benar bingung setelah mendengarkan hukuman dari Qian Mian Fox. Mereka juga dewa kematian, raja pembunuh. Apakah kamu ingin menjadi sangat lucu? Untuk pertama kalinya, Wu Sunyi dan Jia Suangai merasa bahwa ribuan Face Fox takut karena dia telah diidentifikasi oleh Lin Ming, dan bahkan otaknya takut. Jawab aku, mengapa kamu datang ke sini berpura-pura menjadi Bai Muyu? Lin Ming menatap rubah dengan ribuan wajah dan bertanya lagi. Aku, visi semacam ini membuat suara rubah bergetar. Setelah menelan air liurnya, dia masih takut dan berkata, ini Lei Mingyuan. Lei Mingyuan memintaku untuk datang dan membunuhmu dengan harga tinggi. Pertukaran seni bela diri Lei Qingshan dalam 3 hari sebenarnya adalah alasan. Oh, alasan. Lin Ming memiliki perasaan dingin di mulutnya. Ribuan Face Fox mengangguk, ya. Lei Qingshan tidak bermaksud untuk membiarkan Anda bersaing dengan keluarga Lei, karena tidak ada seorang pun di keluarga Lei yang lawan Anda. Petik 1. Lin Ming tidak percaya. Sebagai keluarga seni bela diri, keluarga Lei masih memiliki banyak pengetahuan, dan kungfu dari beberapa orang tua pasti tak terduga. Petik 1. Jika sudah beberapa tahun yang lalu, keluarga Lei akan membiarkan beberapa orang tua keluar, tetapi sekarang tidak mungkin. Ribuan Face Fox tampaknya tahu banyak, kata. Oh, kenapa? Tanya Lin Ming. 1000 wajah Face berkata, karena ada kesalahan dalam praktik itu, beberapa orang tua meninggal lebih dari setengah, dan ada 2 yang tersisa. 1 setengah mati, dan yang lainnya sedikit terluka, tetapi itu tidak bisa menjadi lawan Anda di semua. Petik 1. Ketika Lin Ming mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran ketika dia berada di rumah Lei Feng Yun disiksa seperti itu dan berteriak seperti itu. Orang-orang tua keluarga Lei tidak keluar. Dia tidak berani mengatakan bahwa tidak ada seorang pun. Dia tidak bisa keluar sama sekali. Dan, ironisnya, keluarga Lei telah mencari seseorang untuk berurusan denganmu. Ribuan Face Fox tampaknya memikirkan sesuatu, mulut dengan jejak senyum ejekan. Tidak peduli siapa yang dicari keluarga Lei, mereka tidak bisa berurusan denganku. Kata Lin Ming. Pria yang mereka cari adalah raja pembunuh. 1000 Face Fox tidak bisa menahan tertawa. Lin Ming tertegun dan tidak bisa menahan tertawa. Kemudian mereka benar-benar menemukan orang yang tepat. Hanya raja pembunuh yang dapat berurusan dengan raja pembunuh. Petik 1. Kemudian Lin Ming berkata, dalam hal itu, kita tidak perlu menunggu selama 3 hari. Kemudian dia memandang Jia Suangai dan berkata,
ayo pergi dan menyelamatkan ibumu sekarang. Benarkah? Sekarang, Jia Suangai sangat gembira. Untuk pertama kalinya, dia tidak bisa mempercayainya. Dia pikir dia harus menunggu 3 hari lagi, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan bisa menyelamatkan orang segera. Lin Ming mengangguk dan kemudian melihat rubah. Aku tidak akan membunuhmu. Kamu bisa pergi. Petik 1. Mendengar Lin Ming mengatakan untuk tidak bunuh diri, 1000 Face Fox tidak senang. Secara alami, itu salah. Tapi dia benar-benar tidak ingin pergi. Dia membawa Raja Pembunuh sebagai idolanya. Sekarang idola ada di depannya, bagaimana dia bisa pergi dengan mudah? Kenapa kamu tidak menyerah? Dan kamu akan melakukannya padaku. Lin Ming memberikan ham yang dingin. Ini mengejutkan rubah, menggelengkan kepalanya seperti mainan, dan berkata, tidak, sama sekali tidak. Beraninya aku menyerang Raja Pembunuh. Aku tidak tahu kamu adalah Raja Pembunuh sebelumnya. Bahkan jika kamu memberi aku 10.000 keberanian, saya tidak berani membunuh Raja Pembunuh dan idola saya. Petik 1. Idola. Lin Ming sedikit terdiam. Melihat ini, 1000 wajah Fox bahkan berkata, idol, Anda tidak tahu. Alasan mengapa saya memasuki dunia pembunuh sepenuhnya dipengaruhi oleh Anda. Saya mendengar reputasi Anda. Saya hanya. Wajah Lin Ming berubah menjadi hitam. Dia menyela dan berkata, oke, aku tahu. Karena kamu menganggapku sebagai idola, haruskah kamu mendengarkan aku? Tapi, pikiran dalam pikirannya berbalik dengan cepat. Rubah tiba-tiba berlutut ke Lin Ming dan berkata, idol, aku menikahmu dengan belati. Aku melakukan kejahatan besar. Aku mohon berhala untuk memberiku kesempatan untuk menebus, kalau tidak aku akan memiliki hati nuraniku yang buruk sepanjang hidupku. Tolong berhala. Petik 1. Katakanlah, Bang Suara, ribuan Face Fox tidak peduli berat menuju Lin Ming dengan ganas, dahi segera patah darah. Lin Mingxin sangat terdiam dan berkata, jika Anda ingin berlutut, Anda akan terus berlutut. Jika Anda ingin kowtow, Anda akan terus ke kowtow. Manajer Umum Wu, Suangai, mari kita pergi ke Lei sekarang. Petik 1. Itu terjadi begitu cepat sehingga Wu Sunyi dan Jia Suangai akhirnya bereaksi terhadap kata-kata Lin Ming. Itu semua seperti mimpi. Seorang wanita pembunuh berpakaian seperti 2 kacang polong di mok putih untuk membunuh Lin Ming, tampaknya dia masih penggemar Lin Ming. Wu Sunyi dan Jia Suangai menggelengkan kepala mereka di hati mereka. Mereka berpikir bahwa pembunuh wanita ini, dijuluki Qianmian Fox, memiliki otak yang buruk. Ribuan Face Fox juga tak berdaya, tetapi tatapan di matanya tidak pernah memiliki perusahaan. Pada saat ini, Lei ada di rumah. Bagaimana saudaraku, dokter? Lei Qingshan meminta seorang dokter tradisional Tiongkok di usia 60-an. Dokter mengerutkan kening, dengan wajah yang bermartabat dan bingung, dan berkata, kondisi saudaramu benar-benar membingungkanku. Tubuhnya normal. Petik 1. Guntur Ham dingin jauh. Ham, ini tidak mungkin. Saya jelas melihat Lin Ming di titik tubuh paman ketiga saya beberapa kali. Paman ketiga saya akan gila untuk menggaruk tubuh, menggaruk diri dengan orang mati. Petik 1. Setelah keheningan yang panjang, dokter berkata, tidak ada yang bisa saya lakukan. Tetapi sejauh yang saya tahu, ada seorang dokter keajaiban di kota Haizu. Jika Anda dapat mengundangnya di sini, mungkin Anda dapat melihat kesehatan pasien. Petik 1. Oh, mukjizat dokter. Baik Lei Qingshan dan Lei Mingyuan mengerutkan kening. Bab 116. Itu benar. Dikatakan bahwa dokter hebat ini menyelamatkan orang mati. Namanya Wen Jingnong. Jika kamu mengundang dokter ini Wen Jingnong untuk datang ke sini, kamu pasti bisa tahu kondisi pasien. Pengobatan tradisional Tiongkok berkata bahwa dia tidak berani untuk tinggal lebih dan dengan cepat pergi. Lei Qingshan tidak berani menunda, jadi dia mengirim seseorang ke kota Haizu untuk mengundang Wen Jingnong. Setelah memberi perintah,
Lei Qingshan menamparkan meja dan berkata dengan marah, bocah ini bernama Lin Ming terlalu sombong dan sombong. Jika bukan karena kecelakaan penatua di keluarga, bagaimana dia bisa meninggalkan keluarga Lei saya dengan sombong? Petik 1. Lei Mingyuan juga merupakan wajah suram, mengatakan, Lin Ming bocah ini, dulu harus mati 1000 kali, mati 10.000 kali tidak terlalu banyak. Petik 1. Kemudian dia tampaknya lega dan berkata, tapi ayah, kamu tidak harus marah. Lin Ming tidak bisa hidup besok. Diperkirakan dia telah menjadi mayat sekarang. Petik 1. Oh, Lei Qingshan tidak percaya. Dari mulut Lei Mingyuan, dia sudah tahu teror Lin Ming yang telah menjatuhkan keluarga Zhao di kota Haizu. Selain itu, ia memiliki 5 poin kuat di kungfu. Sangat mengejutkan. Siapa yang bisa membunuh orang seperti itu? Rubah dengan 1000 wajah. Lei Mingyuan sangat bangga mengatakan, ribuan Fast Fox adalah pembunuh yang saya temukan dalam proses mencari raja pembunuh. Dia membawa raja pembunuh sebagai idola, jadi dia bekerja sangat keras dalam seni bela diri dan ingin mengejutkan dengan raja pembunuh. Selain itu, ribuan Fast Fox memiliki kemampuan khususnya sendiri. Saya yakin tidak ada yang bisa melihat kekamuflasenya. Petik 1. Siapapun. Lei Qingshan menyatakan keraguan. Itu benar. Lei Mingyuan berkata, sebelumnya, ketika dia berada di ruang bawah tanah, 1000 Fast Fox menyamar sebagai Lei Bing. Lin Ming tidak melihatnya. Cedera pada perutnya ditikam oleh ribuan Fast Fox. Petik 1. Saat mendengar ini, wajah Lei Qingshan santai dan berkata, yah, sepertinya itu adalah pepatah lama bahwa ada orang di luar gunung dan orang-orang di luar. Petik 1. Memang. Lei Mingyuan berkata, aku sudah mengirim 1000 Fast Fox untuk membunuh Lin Ming. Wanita yang berpura-pura menjadi Lin Ming pasti akan membunuh Lin Ming. Petik 1. Tidak. Petik 1. Tepat saat ini, seorang pria datang dengan wajah penuh panik dan keringat di dahinya. Sehat. Wajah Lei Qingshan tenggelam. Pria itu menelan dan berkata, inilah pria itu lagi. Petik 1. Apa? Pria itu? Pria ini? Lei Qingshan mengerutkan kening. Dia sudah memiliki perasaan buruk di hatinya. Jelaskan. Hati Lei Mingyuan juga merupakan klik. Apakah pria ini baru saja mengatakan 2 kata? Seorang figur melangkah masuk, melihat orang ini masuk, Lei Qingshan dan Thunder tiba-tiba menunjukkan sepasang ekspresi seperti hantu. Kamu tidak mati. Petik 1. Segera setelah itu, mereka berbicara serentak. Mata dingin Lin Ming melirik mereka dan berkata langsung, biarkan Lei Bing pergi. Petik 1. Ya, Lin Ming telah ke lantai 2 Dungeon Lei sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menemukan Lei Bing di mana saja, jadi dia harus datang untuk menemukan Lei Qingshan. Lancang. Lei Qingshan meraung dan berkata, Lei Bing adalah anggota keluarga Lei saya. Kematian juga merupakan hantu dari keluarga Lei saya. Apakah Anda hanya membiarkannya? Lei Mingyuan terlalu takut membuat suara. Dia tidak mengerti mengapa Lin Ming tiba-tiba muncul di sini, dan mengapa ribuan 1000 Fast Fox pergi. Ambil uang Anda sendiri dan lari. Lalu Lei Mingyuan segera membantah idenya dan terus menebak, atau apakah Qian Mian Fox tidak menemukan hotel Lin Ming sama sekali. Pada saat ini, Lin Ming melintas ke Lei Qingshan dan berkata samar-samar, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Biarkan Lei Bing pergi, kalau tidak, aku akan mengambil kehidupan ayah dan anakmu. Petik 1. Lei Qingshan tenang dan berkata, kamu terlalu sombong dan bodoh. Untuk apa Anda mengambil keluarga Lei saya? Bagaimana Anda bisa mentolerir kesombongan Anda? Saya katakan, penatua keluarga Lei akan segera keluar. Kemudian, Anda bisa menunggu mati. Petik 1. Oh, apakah Anda memiliki para tetua di keluarga Lei? Bukankah lebih dari setengah dari mereka sudah mati, dan kemudian salah satu dari mereka setengah mati dan yang lainnya cedera? Kata Lin Ming perlahan dengan sentuhan dingin di dalamnya mulutnya. Pernyataan ini jatuh ke telinga Lei Qingshan,
Lei Mingyuan dan putranya. Tidak diragukan lagi itu adalah baut dari biru. Saya tidak mengerti bagaimana Lin Ming tahu sesuatu yang rahasia. Tapi Lei Qingshan tidak bisa berpikir begitu. Dia meraung, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tetua Lei akan segera keluar. Jika kamu tidak takut mati, tunggu saja. Petik 1. Lei Qingshan berpikir bahwa Lin Ming akan takut pergi setelah mendengar ini. Tapi dia benar-benar meremehkan Lin Ming, belum lagi bahwa tidak ada penatua yang kuat di keluarga Lei sekarang, bahkan jika ada, dia lebih bersedia untuk melihat. Apalagi tidak ada yang bisa menghentikannya dan menyelamatkan ibu Jia Suangai Lei Bing. Rubah dengan 1000 wajah. Pada saat ini, Lei Mingyuan melihat sosok yang masuk. Dia sangat senang. Dia segera menunjuk ke Lin Ming dan berkata kepada 1000 Fast Fox, bunuh bocah ini dengan cepat. Selama kamu membunuhnya, aku akan memberimu ganda, tidak, 3 kali lipat. Petik 1. Dengan sedikit ironi di matanya, Qianmian Fox memandang Lei Mingyuan dan berkata, jika Anda tidak mengatakan harga 3 kali, bahkan jika Anda memberi saya semua properti keluarga Lei, saya tidak akan membunuh. Segera setelah dia mengatakan itu, Lin Ming memelototinya, dan dia mengubah pikirannya dan berkata, aku juga tidak akan membunuh Lin Ming. Petik 1. Kamu, kata Lei Ming dengan marah, beranda menghancurkan kontrak kita, berani melawan keluarga Lei-ku. Keluarga Lei seperti apa? 1000 Fast Fox mendengus dengan jijik, apakah Anda benar-benar berpikir ada keluarga seni bela diri yang kuat sekarang? Keluarga Lei Anda telah menurun untuk waktu yang lama. Satu-satunya orang tua yang tersisa sudah mati dan terluka. Mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan setengah yang kuat. Petik 1. Tiba-tiba, Lei Mingyuan berteriak pada ribuan Fast Fox, Andalah yang memberi tahu Lin Ming tentang keluarga Lei saya. Petik 1. Ya, saya memberi tahu Lin Ming. Ribuan Fast Fox langsung dirawat. Pada saat ini, wajah Lei Qingshan menjadi hitam dan biru. Dia berkata kepada 1000 Fast Fox, kamu pembunuh kecil. Kamu berani memecahkan kontrak dengan keluarga Lei. Meskipun keluarga Lei kami menurun, unta kurus lebih besar dari kuda. Keluarga Lei kami lebih dari cukup untuk berurusan dengan pembunuh kecil seperti Anda, Ham. Petik 1. Haha, kata Fox sambil tersenyum. Beberapa orang sangat menyedihkan bahwa mereka bahkan tidak tahu dengan siapa mereka berurusan dengan. Petik 1. Lei Qingshan tidak bisa membantu mengerutkan kening, apa maksudmu dengan itu? Lei Mingyuan mencibir dan berkata, jangan bicara tentang dirimu sebagai orang yang hebat. Apakah Anda pikir Anda adalah raja pembunuh? Haha. Petik 1. Sekarang Rubah tidak bisa menahan tertawa. Pada saat ini, Lin Ming terlalu malas untuk berbicara dengan Lei Qingshan dan Lei Ming. Dia meraih kerah Lei Qingshan dan berkata, aku pernah mendengar lusinan kata-kata. Kamu bisa membiarkan Lei Bing keluar atau pergi ke neraka untuk melihat Raja Neraka. Petik 1. Aku, ketika dia bersentuhan dengan mata dingin Lin Ming, suara Lei Qingshan bergetar tanpa sadar, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Qingshan, Feng Yun, Laozimu akhirnya pecah. Laozi akhirnya tahu apa artinya mati dan dilahirkan nanti. Haha, pada saat ini, disertai dengan suara yang kuat, dan tawa yang hangat, angka strip. Ayah. Segera setelah dia melihat sosok ini, Lei Qingshan tampaknya tiba-tiba melihat jerami, dan wajahnya dipenuhi dengan ekstasi. Bab 117. Melihat penampilan angka ini, Lin Ming juga terkejut. Lalu ada tampilan ekspektasi di wajahnya. Ya, angka ini memberinya perasaan yang kuat. Tampaknya kekuatannya tidak di bawahnya. Lei Huan tidak tahu apa yang terjadi di keluarga Lei. Melihat bahwa ada 3 orang asing di rumah, Lin Ming, Wu Sunyi dan Qianmian Fox, dia tidak menganggapnya serius sejenak. Dia pikir mereka hanya teman-teman Lei Mingyuan. Secara alami, secara tidak sadar, Lei Chuan berpikir bahwa itu benar-benar mustahil bagi siapapun untuk datang ke rumah Lei untuk membuat masalah.
Lei Huan berusia 70-an dan hampir 80 tahun. Karena dia telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil, dia tampaknya berada di awal 50-an. Dia hale dan healthy, dan dia tidak memiliki rambut setengah putih. Pada saat ini, dia bahkan lebih bersinar. Selama lebih dari 10 tahun, ia akhirnya membuat terobosan dalam seni bela diri. Secara alami, dia tidak bersemangat dan bersemangat. Dia tertawa dan berkata kepada Lei Qingshan, "Haha, Qingshan, ayahmu dan aku akhirnya mengembangkan semangat keenam." Petik 1. Apa, roh keenam? Setelah mendengarkan kata-kata Lei Chuan, Lei Qingshan dan Lei Mingyuan menjadi semakin gembira, dan mereka terburu-buru untuk mengekspresikan kegembiraan mereka. Selamat atas kesuksesan ayah akhirnya. Petik 1. Selamat atas kemajuan kakekku dalam seni bela diri. Petik 1. Lei Huan sangat bangga, haha, sekarang, saya melihat bagaimana keluarga Suanyuan membenci keluarga Lei saya. Semua orang adalah keluarga seni bela diri. Saya tidak berpikir keluarga Suanyuan jauh lebih baik daripada keluarga Lei kami. Saya tidak sabar untuk pergi ke keluarga Suanyuan untuk memiliki kompetisi dengan mereka. Petik 1. Setelah mendengarkan Lei Huan mengatakan bahwa ia telah mengembangkan energi keenam di tubuhnya, hati Lin Ming ketat dan cara rahasianya adalah benar. Memang, dia merasakan momentum yang lebih kuat dari Lei Huan. Namun, ia juga menantikan kompetisi dengan Lei Huan. Dia tahu bahwa dia pasti bisa melawan Lei Huan, karena Lei Qingshan dan Lei Mingyuan tidak akan membiarkannya pergi sama sekali. Benar-benar, pada saat ini, Lei Qingshan menatapnya dengan mata membunuh, dan kemudian berkata kepada Lei Chuan, "Ayah, bocah ini masuk ke keluarga Lei kami dan berkata dia ingin mengambil Lei Bing, dan dia juga menyakiti Feng Yun." Petik 1. Apa? Setelah mendengar ini, Lei Huan terkejut untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa tidak melihat Lin Ming. Dia tidak percaya kata-kata Lei Qingshan setelah beberapa kali. Bakat Lei Feng Yun dalam pelatihan seni bela diri tidak pernah muncul di keluarga Lei. Dia baru saja mengembangkan 4 baris kekuatan Qi pada awal 40-an. Anda tahu, bagi sebagian besar praktisi seni bela diri, bahkan jika ia dapat mengembangkan sedikit kekuatan Qi di tubuhnya, itu adalah pengejaran seumur hidup. Di depan matanya, bocah itu tidak terlihat selama rambutnya, jadi dia menyakiti Lei Feng Yun, yang telah melatih 4 kekuatan sutra. Ini bukan lelucon internasional. Melihat wajah Lei Chuan penuh dengan kejutan dan ketidakpercayaan, Lei Qingshan melanjutkan, "Ayah, bocah ini aneh. Dia telah mengembangkan 5 kekuatan sutra." Petik 1. Apa? Pada saat ini, mata Lei Huan melebar kaget, dan kemudian wajahnya tenggelam. Dia tiba-tiba menembak di Lin Ming dan menamparnya di dada. Lin Ming berkata secara rahasia bahwa itu baik, dan telapak tangannya juga diambil. Kemudian dia mendengar bang dan telapak tangannya bertabrakan. Langkah, langkah. Lin Ming mundur 5 kali berturut-turut, sementara Lei Huan hanya melangkah mundur sekali. Ekspresi Lin Ming tidak berubah sama sekali, yang dia harapkan. Namun, mata Lei Huan di Lin Ming masih penuh dengan takjub. Baru saja, itu hanya telapak tentatif, tetapi dia benar-benar mencoba kungfu Lin Ming, dan benar-benar berlatih 5 kekuatan sutra. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan nafas. Ya Tuhan, pemuda ini hanya berusia awal 20-an, dan dia telah mengembangkan 5 shreds kekuatan. Ini adalah monster yang dibudidayakan oleh keluarga besar. Untuk pertama kalinya, ia memikirkan identitas Lin Ming sebagai keluarga yang hebat, dan wajahnya menjadi sedikit bermartabat. Meskipun keluarga Lei adalah keluarga seni bela diri, tetapi di depan beberapa keluarga besar, itu tidak cukup untuk dilihat. Melihat Lei Huan dan Lin Ming saling bertarung dan membiarkan Lin Ming mundur selama 5 kali, Lei Ming sangat gembira dan berteriak, "Kakek, membunuh bocah ini." Dia sangat sombong dan sombong sehingga dia berani masuk ke keluarga Lei kita. Jika kami tidak membunuhnya, kami akan kehilangan muka. Petik 1.
Ini membuat Lei Huan frown dan Sout tutup mulut. Petik 1. Seolah melihat keretakan Lei Huan, Lei Qingshan berkata, "Ayah, kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Nama anak laki-laki ini adalah Lin Ming. Dia tidak memiliki latar belakang identitas. Dia berasal dari desa pegunungan. Ming Yuan telah menyelidikinya sangat jelas. Jika dia bisa berlatih kungfu, dia pasti sudah jauh. Ini bagian atas surga sehingga ia dapat berlatih 5 kekuatan Ki Sutra. Tidak mudah baginya untuk belajar seni bela diri sepanjang jalan. Bahkan jika dia hidup, dia tidak akan bisa mempraktikkan kekuatan sutra ke-6 di masa depan." Petik 1. Oh, dari desa gunung. Pada pemikiran kedua, Lei Chuan menerima kata-kata Lei Qingshan di dalam hatinya. Dia belum pernah mendengar tentang keluarga besar dengan nama keluarga Lin. Sikapnya terhadap Lin Ming sangat berubah. Selain itu, dia juga tahu bahwa banyak jenius terlalu sombong di awal, dan mereka akan benar-benar diam pada akhirnya. "Ayah." Pada saat ini, seorang sosok datang. Pria ini adalah Lei Fengyun yang baru saja bangun. Dia melihat Lin Ming juga. Matanya dipenuhi kebencian dan melihat Lin Ming. Melihat putranya penampilan Lei Fengyun, Lei Chuan bahkan lebih terkejut. Meskipun dia mendengar bahwa Lei Fengyun terluka, itu harus sedikit, tetapi apa yang terjadi pada bekas luka yang mengejutkan di tubuhnya? Dan wajah seperti 2 kacang polong. Ini membuat seluruh wajah Lei Fengyun terlihat hampir sama dengan kehancurannya. Lei Chuan secara alami berpikir itu adalah penggunaan seni bela diri Lin Ming bergerak untuk menangkap wajah Lei Fengyun. Wajahnya segera suram. Melihat Lin Ming, Lei Huan meremas hukuman dari giginya, muda, tangannya sangat ganas. Petik 1. "Ayah, jangan bunuh dia," kata Lei Fengyun, menatap Lin Ming dengan wajah suram. "Aku akan menggaruk ribuan pisau padanya, puluhan ribu pisau. Aku akan menyiksanya hidup-hidup." Petik 1. Lin Ming berkata dengan ringan, "Maaf, keinginanmu ditakdirkan untuk gagal." Petik 1. Lei Huan tidak bisa membantu tetapi mendengus, kamu sekarat. Aku sudah putus dengan 6 benang dalam seni bela diri. Membunuhmu seperti membunuh semut." Petik 1. Oh, benarkah? Lin Ming memandangi Lei Huan dengan ekspresi hamil di wajahnya. "Apa yang kamu tunggu? Karena kamu tidak sabar untuk mati, aku akan membantumu." Dengan yang dingin, Lei Huan bergegas ke Lin Ming seperti kilat. Dia mengikutinya, bertepuk tangan keluar dan menyerang dada Lin Ming. Palem ini secara alami berbeda dari yang sebelumnya. Baru saja itu hanya persidangan, tetapi sekarang itu tembakan penuh, karena Lin Ming juga merupakan master dari 5 sutra Qi. Lei Huan tidak berani menjadi ceroboh. Bang, suara tabrakan telapak tangan, lagi. Bab 118. Menginjak, 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 menginjak. Pada saat yang sama, saya merasakan semburan darah di tubuh saya, dan bau darah telah mencapai tenggorokan saya. Tampaknya saat berikutnya seteguk darah akan keluar. Lin Ming tidak bisa membantu mengatakan bahwa dia sangat kuat. Lin Ming tahu dengan jelas bahwa meskipun perbedaan antara Qi dan kekuatan kecil, nanti dia menunjukkan kekuatannya, semakin besar perbedaannya. Dia dengan cepat mengubah metode pernapasan menjadi operasi, dan bau darah ditekan. Wajah Lin Ming masih menatap Lei Huan. Lei Huan masih mengambil langkah mundur, tetapi matanya melihat Lin Ming dengan sedikit terkejut. Menurutnya, Lin Ming seharusnya tidak bisa menanggung tangannya sama sekali, tetapi tubuhnya berlalu mundur. Bagaimana dia bisa mengambil langkah mundur? Dan dia bisa melihat dengan jelas. Pada saat itu, sepertinya Lin Ming akan muntah darah, tetapi dia segera mengendalikannya. Yang mengejutkannya, wajah Lin Ming memerah, dan kemudian pulih seperti biasa. Meskipun Lin Ming tidak terluka, Jia Suangai takut. Meskipun dia tidak tahu bagaimana membagi kekuatan praktisi seni bela diri, dia telah mendengarnya dari percakapan sekarang.
Lei Huan lebih baik daripada Lin Ming. Karena kebencian yang mendalam antara Lin Ming dan keluarga Lei, Lei Huan pasti akan membunuh Lin Ming. Pada saat itu, ibunya tidak hanya gagal menyelamatkan Lin Ming, tetapi juga menyebabkan kematian Lin Ming dalam keluarga Lei. Dia tidak terlalu peduli. Dia segera berteriak ke Lin Ming, pergi dengan cepat. Jangan khawatir tentang aku dan ibuku. Petik 1. Lin Ming tampaknya tidak mendengar kata-kata Jia Suangai, tetapi matanya jatuh pada Lei Chuan, yang untuk pertama kalinya bangkit dengan rasa perang. Dia samar-samar merasa bahwa apakah kekuatan Qi dapat menerobos ke Sutra ke-6 didasarkan pada pertempuran dengan Lei Huan. Kamu memiliki 5 utas Qi di tubuhmu. Tidak mengherankan bahwa kamu bisa menanggung telapak tanganku. Lihat itu. Petik 1. Lei Huan bertepuk tangan lagi, pada saat yang sama, dia pergi dengan semua kekuatannya tanpa meninggalkan tangan. Ketika Lin Ming memutar pintu pernapasan, dia menyesuaikan napasnya dengan kondisi terbaik. Dia bernafas dan bernafas secara merata. Palem Lei Huan telah menyerang, dan telapak tangan Lin Ming segera menembak keluar. Dengan keras, Lin Ming merasa lebih galak datang dari telapak tangan Lei Huan dan memasuki tubuhnya, yang membuat darahnya melonjak secara instan. Wajahnya tidak bisa membantu berubah, dan sudut mulutnya berdarah. Tentu saja, Lin Ming tahu itu di hatinya. Meskipun hanya sedikit berbeda dari kekuatan Lei Huan, masih cukup jelas. Untungnya, metode pernapasan berjalan, jika tidak, itu bukan sedikit darah, tetapi seteguk darah besar. Kamu, Lei Huan juga berpikir begitu. Lin Ming harus menyemprotkan darah ke mulutnya. Bagaimana dia bisa hanya menumpahkan darah kecil di sudut mulutnya? Apakah orang ini menyembunyikan kekuatannya? Kemudian Lei Huan segera menyangkal tebakannya. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa hanya ada 5 benang Qi dalam tubuh Lin Ming, dan kekuatannya benar-benar di atas Lin Ming. Yang dingin, Lei Huan penuh dengan cara pembunuhan, aku akan melihat berapa banyak telapak tangan yang bisa kamu tahan padaku. Petik 1. Bang. 2 telapak tangan bertabrakan. Lin Ming mundur lagi, berdarah dari sudut mulutnya. Bang. Lei Huan tidak menyimpan tangannya lagi. Dia mengalahkan Lin Ming dengan 1 tangan. Tapi semakin dia memukul Lei Huan, semakin takut ia merasa. Dia tidak tahu berapa banyak pohon yang sudah terkena. Setiap kali dia memukul, ia berpikir bahwa Lin Ming akan meludah darah di mulutnya, tetapi kenyataannya adalah bahwa Lin Ming hanya memiliki noda darah samar dari sudut mulutnya. Melihat adegan ini, Lei Qingshan, Lei Fengyun dan Lei Mingyuan semua berpikir bahwa Lei Chuan bermain kucing-kucingan dengan Lin Ming. Lei Fengyun tidak bisa membantu tertawa Lei Qingshan, saudara, mengapa kita tidak berjudi? Berapa banyak telapak tangan Lin Ming bisa beruang? Lei Qingshan juga tersenyum, jika saya menang, Anda tidak ingin properti keluarga Lei, bagaimana, berani taruhan? Wajah Lei Fengyun membeku, dan kemudian berkata, mengapa tidak, jika saya menang, Anda adalah sama. Petik 1. Lei Qingshan mengangguk dan kemudian berkata, Lin Ming telah mengambil 54 telapak tangan. Aku yakin batas Lin Ming adalah antara 80 dan 90 telapak tangan. Petik 1. Lei Fengyun mendengus dan berkata, saudara, Anda melihat ke anak ini terlalu banyak, saya pikir itu hampir ke batas, saya yakin batas toleransinya adalah antara 60 dan 70 telapak tangan. Petik 1. Setelah mereka selesai perjudian, sejenak, mereka melihat Lei Huan dan Lin Ming yang masih berjuang dengan satu sama lain. Lebih dari 10 menit berlalu. Lei Qingshan tertawa dan berkata kepada Lei Fengyun, anak ini telah mengambil 71 telapak tangan. Jika Anda kalah, ingat untuk menerima kekalahan mulai sekarang, milik keluarga Lei milik saya. Petik 1. Wajah Lei Fengyun adalah sangat biru. Jika dia tidak bisa masuk sama sekali, ia ingin bergabung tangan dengan Lei Chuan dan membunuh Lin Ming. Bila lebih dari 10 menit berlalu, Lei Fengyun tidak bisa membantu tertawa, kakak,
Anak ini telah mengambil 91 telapak tangan, dan Anda belum menang, haha. Petik 1. Tapi Lei Qingshan tidak bisa tertawa di semua saat ini. Dia hanya menatap Lin Ming. Anak ini menakjubkan. Dia telah mengambil 91 telapak tangan. Bagaimana bisa dia bukan darah meludah di mulutnya dan terbang mundur? Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membantu berpikir bahwa itu bukan Lei Huan bermain kucing dan tikus, tapi Lin Ming bermain kucing dan tikus. Segera ia menyangkal dugaan ini. Anda tahu, kekuatan Lei Huan adalah lebih kuat dari Lin Ming. Pada saat ini, Lei Huan lebih takut. Dia hampir berhenti. Namun, ia tidak percaya dalam kejahatan ini. Dia tidak percaya bahwa ia telah mengembangkan 6 sutra Qi, dan dia tidak bisa membunuh Lin Ming dengan satu tangan. Bersenandung. Sudah lebih dari setengah jam sejak ia dan Lin Ming datang untuk melawan satu sama lain. Kemarahan Lei Huan akhirnya datang. Dengan ham dingin yang berat, kekuatan seluruh tubuhnya mendesak dia untuk berkonsentrasi pada telapak tangannya. Dia minum lagi. Tinjunya tampaknya memukul dada Lin Ming dengan momentum tak tertandingi. Bahkan, jantung Lin Ming sudah diam-diam senang. Setiap kali ia telapak Lei Huan, dan setiap kali Qi dan darah dalam tubuhnya lonjakan, ia bisa merasakan bahwa benang keenam Qi adalah tentang untuk keluar, tapi itu hanya sedikit memagut buruk. Ini seperti dia hanya dipisahkan oleh sebuah lapisan kertas jendela. Pada saat ini untuk melihat Lei Huan seperti serangan cepat, Lin Ming jantung bergerak, menyerah untuk melawan. Kemudian saat berikutnya, ada Big Bang, dan kelapa ini langsung terbang dia keluar, memukul dinding, orang di udara telah muncrat keluar seteguk darah, dan kemudian jatuh ke tanah. Namun, hati Lin Ming adalah misterius bahagia. Dengan beroperasinya metode pernapasan, ia jelas merasa bahwa nafas yang keluar. Lin Ming. Petik 1. Dan melihat Lin Ming mulut membesut jatuh darah ke tanah, Wu Sunyi dan Jia Suangai segera berseru serempak. Idola. Petik 1. Deribu rubah berwajah juga kaget. Bab 119. Ketiganya akan pergi dan melihat situasi Lin Ming. Lei Huan memberi mereka tampilan dan menakuti mereka. Mereka tidak bisa tidak melangkah maju. Melihat ini, Lei Mingyuan tertawa pada awalnya. Dia terlihat sangat bahagia. Tampaknya semua cemoohan dan penghinaan yang dia terima di masa lalu Lin Ming hilang. Dia tertawa dan berkata, Lin Ming, kamu akhirnya mati. Haha, kamu akhirnya mati. Aku berkata bahwa kamu tidak bisa bersaing dengan keluarga Lei kita. Itu akhirnya. Haha. Petik 1. Lei Qingshan tidak mengambil nafas panjang sampai saat ini. Melihat Lin Ming dan Lei Chuan saling bertarung untuk 100 kali, dia masih terlihat aman. Dia pikir Lin Ming menyembunyikan kekuatannya. Dia tidak tahu betapa gugupnya dia. Lei Fengyun sangat bahagia. Dia segera berkata kepada Lei Chuan, Ayah, jangan bunuh dia. Aku akan menyiksanya dengan berat. Aku akan menggaruk ribuan pisau padanya. Bukankah dia mengatakan bahwa keinginanku tidak bisa direalisasikan? Lalu aku akan tunjukkan kepadanya segera, haha. Dengan tawa, Lei Fengyun mengambil belati dan langkah menuju Lin Ming yang pingsan di tanah. Saat ini ketika Lin Ming jatuh ke tanah, Jia Suangai sangat takut bahwa dia melihat Lei Fengyun berjalan menuju Lin Ming dengan belati di tangannya. Dia sangat takut bahwa jiwanya hampir terbang keluar. Tanpa ragu-ragu, dia berlutut di depan Lei Fengyun dan memohon, Paman ketiga, tolong jangan lakukan ini pada Lin Ming. Apakah kamu tidak ingin menyiksa orang? Kemudian dia merentangkan lengannya ke arah Lei Fengyun. Seperti dua kacang polong guntur dan guntur, wajah Lei Chuan tenggelam, dan dia telah menariknya dari kedua belah pihak. Kamu sangat seperti apa itu? Petik 1. Hei, nak, kata Lei Fengyun dengan senyum suram. Dia hampir cacat. Seperti hantu, dia datang ke Lin Ming, bukankah kamu sangat kuat? Bukankah kamu sombong dan sombong? Bagaimana kabarmu sekarang? Kamu masih dikalahkan oleh keluarga Lei saya.
Bukankah Anda mengatakan bahwa keinginan saya hancur gagal menjadi kenyataan? Petik 1. Pada titik ini, belati di tangannya tiba-tiba jatuh dan langsung ke wajah Lin Ming. Ah! Wu Sunyi, Jia Suangai dan Qianmian Fox tiba-tiba menjerit. Wajah mereka pucat abu. Mereka menutup mata mereka dan tidak berani melihatnya. Ah! Tetapi saat berikutnya, teriakan yang akrab terdengar, tetapi itu membuat ketiga orang merasa bingung. Mereka tidak bisa membantu tetapi membuka mata mereka, tetapi melihat adegan kejutan dan kejutan yang tak tertandingi. Lin Ming, yang seharusnya pingsan ketika dia menutup matanya, membuka matanya dan menggenggam pergelangan tangan Lei Fengyun. Belati di tangan Lei Fengyun hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Lin Ming. Yah, saat ini, jangan berjuang sampai mati. Ham yang dingin, tiba-tiba badai guntur, tetapi saat berikutnya mata tiba-tiba terbuka, dia merasa seperti dia adalah lingkaran besi, sulit untuk dipindahkan. Kamu, bukankah kamu terluka parah? Lei Fengyun melihat Lin Ming dengan tak percaya. Aku bilang keinginanmu ditakdirkan untuk gagal. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Lin Ming melemparkan Lei Fengyun dari tangannya dan menabrak dinding dengan keras. Lei Qingshan konyol. Begitu juga Lei Mingyuan. Maka dia tidak bisa menahan berteriak, Lin Ming, jangan berjuang sampai mati. Kakek saya telah mengembangkan 6 rabisan kekuatan untuk membunuhmu, sama seperti menghancurkan semut. Petik 1. Tetapi Lei Huan diam-diam merasa ada sesuatu yang salah. Dia merasa bahwa sesuatu telah berubah di Lin Ming, tetapi dia tidak berani menerimanya. Secara tidak sadar, dia tidak ingin menerimanya. Anda tahu, butuh 10 tahun untuk tumbuh dari 5 sutra Kijin ke 6 sutra Kijin, dan dalam perjalanan untuk berlatih, ia hampir mati beberapa kali. Bagaimana Lin Ming bisa patah setelah dia jatuh ke tanah dan memuntahkan darah? Benar-benar tidak. Lei Huan tidak percaya bahwa hal seperti itu akan terjadi. Dia berkata dengan sedih, tidak peduli seberapa besarmu bertarung, itu hanya perjuangan yang sekarat. Turun padaku. Petik 1. Dengan minuman keras, Lei Huan menamparkan Lin Ming lagi. Tetapi saat berikutnya, ekspresi semua orang mengeras menjadi takjub. Kali ini, Lin Ming menolak tangan Lei Huan. Dia tidak mundur, apalagi memuntahkan darah. Ini, tidak, Lei Huan masih tidak percaya. Meskipun kamu tidak ingin mempercayainya, aku masih ingin memberitahumu bahwa itu benar. Berkat tanganmu yang cepat dan kejam, aku sudah mengembangkan kekuatan keenamku. Lin Ming memandangi Lei Huan dengan minat dan berkata perlahan. Kekuatan sutra keenam. 5 kata ini tampaknya bergemuruh dan menabrak kepala Lei Huan. Tubuhnya hampir jatuh. Jantung lebih tertekan ingin muntah darah. Fakta telah ditempatkan di depan kita. Jika Lin Ming tidak memiliki kekuatan Liu Shiki, dia tidak akan bisa menghentikannya. Monster macam apa anak ini? Lei Huan bahkan lebih bingung dalam benaknya. Dia tidak bisa mengetahuinya ketika dia menerobos kepalanya. Dia memukul Lin Ming di dada. Dia tidak menyakiti Lin Ming dengan serius. Sebaliknya, dia membantunya menerobos. Tentu saja, Lei Huan mungkin tidak memahaminya dalam kehidupan selanjutnya, karena Lin Ming telah mempraktikkan metode pernapasan ajaib. Bahkan jika kamu telah mengembangkan 6 kekuatan sutra, kungfu kamu sama dengan milikku. Lei Huan dengan cepat tenang dan akan menyerang lagi. Tapi Lin Ming menembak lebih cepat dan memukul Lei Huan di dada. Dia memukul Lei Huan dan terbang lurus ke atas, menabrak dinding dan memuntahkan seteguk darah besar. Lalu dia jatuh ke tanah. Membosankan. Lei Qingshan dan Lei Ming benar-benar membosankan. Adapun Lei Fengyun, yang dibuang oleh Lin Ming dan jatuh ke tanah, tak perlu dikatakan, dia tidak hanya membosankan, tetapi juga takut dan menatap Lin Ming. Musuh seperti itu mengerikan. Seberapa kuat dia? Beberapa saat yang lalu, Ming Ming dipukul oleh telapak tangan dan terbang keluar. Mulutnya menyembur darah.
Bagaimana dia bisa berbalik dan mengalahkan 6 guru Power Ki Sutra untuk terbang keluar? Lin Ming melangkah ke Lei Qingshan dan bertanya, Lei Bing, apakah Anda akan membiarkannya atau tidak? Lei Qingshan benar-benar tertegun dan tidak pernah pulih. Apa yang salah dengan otakmu? Gagap. Oke, ketika kamu bangun, jawab aku. Pop. Saat suara itu jatuh, Lin Ming menamparkan wajahnya. Melihat Lei Qingshan segera menutupi wajahnya seperti orang bodoh, dia memandangnya dengan ngeri dan tidak percaya. Lin Ming bertanya dengan samar, apakah kamu sadar sekarang? Melihat bahwa Lin Ming mengangkat telapak tangannya dan menamparnya lagi, Lei Qingshan, dengan otak kosong, berkata dengan suara air mata, aku sadar, aku menaruhnya dengan segera, aku meletakkannya. Bing segera. Petik 1. Cinta ganda, pergi bersamanya. Lin Ming berkata kepada Jia Suangai. Sampai saat itu, Jia Suangai lega, tetapi dia mengikuti Lei Qingshan dalam linglung untuk membawa Lei Bing keluar. Pada saat ini, berjuang untuk bangkit dari tanah, Lei Huan melihat Lin Ming dengan wajah warna yang tidak bisa dijelaskan dan berkata, Anda menyelamatkan Lei Bing, Anda akan menyesalinya. Anda tidak tahu siapa Lei Bing. Petik 1. Lin Ming berkata dengan sarkastik, siapa lagi yang bisa Lei Bing? Bukankah dia putrimu? Putrimu yang dikurung selama 10 tahun. Petik 1. Bab 120. Setelah ham yang dingin, Lei Huan tidak berbicara. Pada saat ini Jia Suangai akhirnya membawa Lei Bing keluar. Meskipun rambut Lei Bing tertutup, matanya membosankan, ekspresinya kaku, dan dia terlihat kurus, Lin Ming masih bisa melihat bahwa Lei Bing normal. Kemudian Lin Ming pergi dengan beberapa orang. Setelah memikirkannya, rubah dengan cepat mengikuti. Dia menyaksikan Lin Ming menyombongkan diri dari rumah Lei, tetapi Lei Chuan tidak ada hubungannya. Dia tidak bisa membantu tetapi marah, dan seteguk darah hampir keluar. Ketika dia akhirnya menekan darah, wajahnya menjadi suram. Keluarga seni bela diri besar, keluarga Lei, tidak bisa membantu tetapi mengambil anak laki-laki di awal 20-an. Dia tidak bisa menelan nada ini. Hal yang sama berlaku untuk Lei Qingshan, Lei Fengyun dan Lei Mingyuan. Lei Mingyuan menggigit giginya, kakek, ayah, paman ketiga, apakah kita benar-benar tidak punya jalan? Apakah kita benar-benar menonton Lin Ming menginjak inilah pada keluarga Lei kita seperti ini? Begitu Lin Ming pergi, kebenciannya terhadap Lin Ming tidak bisa lagi ditekan, dan semua kebencian mencurahkan. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa dia sedang sekarat. Ayah, setelah sedikit meditasi, Lei Qingshan memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata kepada Lei Chuan, kenapa kita tidak meminta keluarga Suanyuan untuk membantu kita? Bagaimanapun, keluarga Suanyuan dan keluarga Lei kita juga seni bela diri. Keluarga, kita akan membicarakannya nanti, Lei Huan terganggu, dan kemudian berkata, tapi aku benar-benar telah mengembangkan 6 jenis ki di tubuhku. Aku harus pergi ke rumah Suanyuan dan bersaing dengan mereka. Kami Lei Jia tidak bisa membiarkannya mereka memandang rendah sepanjang waktu. Petik 1. Pada saat ini, tiba-tiba sebuah teriakan keluar dari mulut Lei Fengyun, dan kemudian Lei Fengyun meraih tubuhnya dengan tangan yang tak terkendali. Paman ketiga, saya telah melihat adegan seperti itu untuk waktu yang lama. Lei Mingyuan segera meraih tangan Lei Fengyun, dan Lei Qingshan bereaksi dan membuat langkah yang sama. Tangan Lei Fengyun diraih oleh Lei Qingshan dan Lei Mingyuan, dan dia terluka sebelumnya, jadi dia tidak bisa menyingkirkannya untuk sementara waktu. Puncak kastil, Fengyun, ada apa? Lei Huan tidak mengerti apa yang terjadi pada Lei Fengyun. Dia segera bertanya dalam kebingungan dan ketegangan. Ini Lin Ming. Guntur jauh menggerogoti giginya, meremas 3 kata dari giginya, dan kemudian menjelaskan lagi. Apa? Setelah mendengarkan penjelasan Lei Mingyuan, wajah Lei Huan sangat berubah. Hanya beberapa tembakan pada tubuh, orang tidak bisa mengendalikan goresan tubuh.
Dia memaksa Zhao Ruhai dari keluarga Zhao di kota Haizu untuk melompat dari sebuah bangunan dan melakukan bunuh diri. Wajahnya penuh dengan teror. Melihat kekuatan Lin Ming, Lei Huan tidak memiliki keraguan sedikit pun untuk pertama kalinya. Pada saat yang sama, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tapi jangan khawatir, ayah, kata Lei Qingshan. Aku sudah meminta seseorang untuk mengundang dokter keajaiban. Namanya Wen Jingnong. Dikatakan bahwa dia telah menyelamatkan orang mati. Lihat saatnya, dia harus berada di sini sekarang. Petik 1. Inilah dokter. Petik 1. Segera setelah kata-kata keluar, seorang pria datang dengan seorang pria. Jika Lin Ming ada di sini, dia akan mengenalinya untuk pertama kalinya. Pria ini adalah Wen Jingnong, dokter Tianren Tradition Medicine Shop. Bau dokter, kamu datang untuk melihat situasi anakku. Melihat bahwa Wen Jingnong baru saja muncul, Lei Huan segera membuka mulutnya dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Diundang oleh keluarga Lei untuk datang menemui dokter, Wen Jingnong tersanjung untuk pertama kalinya. Dia meletakkan apa yang dia lakukan, dan segera datang. Sebelum dia punya waktu untuk berbicara dengan Lei Ren ketika dia datang ke rumah Lei, Wen Jingnong terkejut melihat wajah Lei Fengyun hampir hancur. Teriakan Lei Fengyun membuatnya merasakan menyeramkan. Penyiksaan macam apa yang diperlukan untuk membuat suara serak dan melolong? Apa yang sedang terjadi? Wen Jingnong bertanya, lalu pergi merasakan denyut nadi Lei Fengyun. Ini mungkin karena acupoints dan hal-hal seperti itu. Lei Chuan mengatakan bahwa ini akan terjadi jika dia mengambil beberapa tembakan di tubuhnya. Selain acupoints, seharusnya tidak berarti apapun. Wen Jingnong tidak terkejut ketika dia tertegun. Dia adalah obat tradisional Tiongkok, dan dia tahu bahwa beberapa orang tahu cara menunjuk. Kemudian dia mulai merasakan denyut nadinya dengan serius. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan wajahnya menjadi semakin bingung. Lei Chuan, Lei Qingshan dan Lei Mingyuan semua menatapnya dengan gugup. Lihat Wen Jingnong penampilan ini, 3 orang hati tidak bisa tidak menendang ke tenggorokan. Bagaimana dengan mendengarkan dokter? Lei Huan tidak bisa membantu bertanya. Wen Jingnong tampaknya berkata pada dirinya sendiri, tidak ada kelainan dalam tubuh. Petik 1. Apa? Itu tidak mungkin, mereka bertiga berkata dalam unison. Wen Jingnong tampak malu dan tiba-tiba teringat seorang pria. Dia berkata, kamu tidak perlu khawatir. Aku kenal seorang pria yang keterampilan medisnya lebih kuat dari milikku. Orang-orang mengatakan bahwa aku seorang dokter ajaib, tapi ini adalah dokter mukjizat yang sebenarnya. Petik 1. Oh, apa nama pria ini? Di mana dia sekarang? Lei Huan bertanya dengan cepat. Namanya Lin Ming, di kota Haizu. Wen Jingnong mengatakannya, tapi itu seperti baut dari biru. Untuk sesaat, mereka semua tertegun. Melihat ini, Wen Jingnong tidak bisa membantu tetapi merasa aneh dan bertanya, bagaimana semua orang tahu dokter ini? Lei Huan hampir berteriak, mulutnya pahit, anakku akan menjadi seperti ini adalah Lin Ming untuk membahayakan. Petik 1. Apa? Wen Jingnong mati rasa sejenak. Karena sudah terlambat, Wen Jingnong tinggal di rumah Lei untuk saat ini. Lei Chuan ingin dia terus mendiagnosis Lei Fengyun. Mungkin dia akan datang dengan beberapa tindakan balasan. Bau dokter, cium dokter. Petik 1. Bang-bang. Di pagi hari, Wen Jingnong terbangun oleh serangkaian teriakan cemas dan ketukan berat. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Lei Qingshan. Pada saat ini, wajah Lei Qingshan memiliki 2 garis air mata. Wen Jingnong tidak bisa menahan bertepuk tangan dalam hatinya dan bertanya, apa yang terjadi pada Lei Fengyun? Lei Qingshan sedih. Dia menggelengkan kepalanya, ini Mingyuan. Dia tersedak dan tidak bisa berbicara. Ketika Lei Qingshan berjalan ke kamar-kamar Lei Mingyuan, Wen Jingnong melihat Lei Mingyuan berbaring di tempat tidur, seolah-olah dia tertidur. Tetapi ketika dia mencoba bernafas, dia kehilangan napas,
dan ketika dia menekan denyut nadinya, dia tidak kalahkan. Mati. Wen Jingnong tidak bisa menahan perasaan horor yang tidak bisa dijelaskan. Kemarin, ketika dia melihat Guntur Jauh tidak berbeda, tetapi sekarang bagaimana mengatakan kematian adalah kematian. Lin Ming. Mata Lei Chuan penuh air mata, dan dia meremas dua kata dari giginya. Semangat pembunuhan di matanya hampir menjulang tinggi. Pada saat ini, setelah istirahat malam, Lin Ming pergi ke kota Haizu. Kemarin, dia memberi Lei Bingzai pemeriksaan fisik terperinci, tetapi dia masih menemukan tidak ada yang abnormal. Dia lega bahwa kata-kata Lei Chuan tidak masuk akal. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.